this music, I'm an addict, I can't break the habit. You know I like it. I'm addicted to this music, I'm an addict, I can't break the habit. You know I love it. I'm addicted to this music, I'm an addict, I can't break the habit. You know I like it. I'm addicted to this music, I'm an addict, I can't break the habit. I'm an addict, I can't break the habit, no. Need another hit of this beat just to fund the flow. More bars, more bass, they compress it all. Send it to the side chain to make room for some more. I'd get a hit from the kick from front to back. Then the snare comes along just like a heart attack. An overdose is close, getting to my brain. And at the limit to the habit to keep it contained. You know I like it. I'm addicted, addicted. You know I'm addicted, addicted. You know to this I'm addicted, addicted. You know I'm addicted, addicted. You break the habit. I'm addicted, addicted. You know I'm addicted, addicted. You know to this I'm addicted, addicted. You know I'm addicted, addicted. You break the habit. I'm addicted to this music, I'm an addict, I can't break the habit. You know I like it. I'm addicted to this music, I'm an addict, I can't break the habit. You know I love it. No matter where you run, I'm standing in your shadow. I've watched you from a distance. It's nice to see you in the lamplight shining through. And I'm jealous of your tiger heart. You had me beating right from the start. This is the end game. The game we play the same. This is the hardest part. We can't fall apart. The luxury game. I know you got the heart. Time to make your name. Set yourself apart. I hate that I give in to thoughts of anger. I'm far from perfect. I'm broken circuits. I seek the answer in all of the wrong places. And I'm jealous of your tiger heart. You had me beating right from the start. This is the end game. The game we play the same. This is the hardest part. We can't fall apart. The luxury game. I know you got the heart. Time to pick your name. Set yourself apart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pada yang terhormat Bapak Hero Prayogo MPD selaku dosen pada mata kuliah praktek mengajar otentik Universitas Islam Negeri Syaiber Syekh Nurjati Cirebon. Perkenalkan, nama saya Ahmadun Nafi, mahasiswa PJJ PAI UIN Syaiber Syekh Nurjati Cirebon, kelas A28. Kali ini perkenalkan saya di sini untuk melaksanakan membuat video pembelajaran guna untuk melaksanakan tugas PPL atau praktek pengalaman lapangan pada mata kuliah praktek mengajar otentik. Pada kali ini saya akan melakukan praktek pengalaman lapangan atau PPL pada Madrasah Aliyah Arindo, di mana tempat saya mengajar yang bertempat di Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran mulai, marilah kita doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima wal khatimin lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran mulai, marilah kita doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima wal khatimin lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Anak-anak, sebelum belajar dimulai, maka terlebih dahulu akan saya absen. Yang pertama, Ahmad Aliuddin. Yang kedua, Ahmad Rafiq Mustafa. Yang ketiga, Budi Setiawan. Yang ketiga, Budi Prayogo. Yang keempat, Dadan Rahman. Yang kelima, Jaka Purnomo. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini, pada pelajaran pada hari ini, kita akan belajar materi tentang penguatan akhlak mulia dalam ajaran agama Islam. Pada materi kali ini, tujuan kali ini materi tersebut yaitu kalian yang pertama mampu memahami akhlak mulia di dalam ajaran agama Islam. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi contoh-contoh akhlak mulia
kalian. Dan yang ketiga, kalian bisa mempraktekkan nilai-nilai akhlak mulia pada kehidupan masing-masing. Dan yang keempat, kalian itu bisa mengembangkan akhlak mulia yang ada pada keluarga atau kelompok sosial kalian masing-masing. Itu yang perlu kalian capai dalam pembelajaran pada materi penguatan akhlak mulia dalam ajaran agama Islam. Oke, yang pertama materi pada pembelajaran kali ini yaitu pengertian akhlak mulia dalam ajaran agama Islam. Akhlak mulia adalah sifat atau perilaku yang terpuji, yang didasari dengan nilai-nilai luhur yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sedangkan akhlak mulia itu di dalam Islam itu sifat yang menunjukkan sikap baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan akhlak mulia itu akhlak yang dibentuk oleh Nabi besar Muhammad SAW dengan hak dasar. Di situ diajarkan oleh Nabi sendiri, yaitu Nabi berperan penting dalam sifat baik perilaku yang terpuji. Dan Nabi sendiri adalah suatu tokoh yang sebagai contoh, dan juga beliau adalah makhluk yang diciptakan untuk menciptakan akhlak. Dan akhlak mulia tersebut, apabila seseorang itu menjadi orang yang berakhlak mulia, maka pasti orang tersebut akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan luhur derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang itu akan mulia di dunia hingga di akhirat. Jadi seorang yang mempunyai akhlak yang mulia, pasti orang itu akan bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Oke, yang pertama materi pada pembelajaran kali ini yaitu pengertian akhlak mulia dalam ajaran agama Islam. Akhlak mulia adalah sifat atau perilaku yang terpuji, yang didasari dengan nilai-nilai luhur yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sedangkan akhlak mulia itu di dalam Islam itu sifat yang menunjukkan sikap baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan akhlak mulia itu akhlak yang dibentuk oleh Nabi besar Muhammad SAW dengan hak dasar. Di situ diajarkan oleh Nabi sendiri, yaitu Nabi berperan penting dalam sifat baik perilaku yang terpuji. Dan Nabi sendiri adalah suatu tokoh yang sebagai contoh, dan juga beliau adalah makhluk yang diciptakan untuk menciptakan akhlak. Dan akhlak mulia tersebut, apabila seseorang itu menjadi orang yang berakhlak mulia, maka pasti orang tersebut akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan luhur derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang itu akan mulia di dunia hingga di akhirat. Jadi seorang yang mempunyai akhlak yang mulia, pasti orang itu akan bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Selanjutnya contoh dari akhlak mulia. Akhlak mulia itu banyak contohnya, yaitu diri sendiri. Akhlak mulia itu contohnya itu jujur, sabar, adil, bersikap baik. Itu yang untuk diri sendiri. Adapun akhlak mulia yang kita lakukan untuk sosial, yaitu kita bisa berbuat baik kepada sesama tetangga atau sesama teman atau yang lain. Dan juga akhlak mulia
terhadap sosial, yaitu kita bisa membantu kepada teman atau tetangga yang kesulitan dalam melakukan memecahkan suatu masalah. Jadi akhlak mulia itu banyak yang kita bisa ambil di dalam kehidupan kita, terutama di dalam kehidupan sehari-hari kita. Banyak sekali sesuatu yang perlu kita pelajari dalam akhlak mulia tersebut. Jadi orang itu apabila bisa menjadi orang yang berakhlak mulia, itu pasti berguna di dalam masyarakat, dalam keluarga, ataupun di dalam sesuatu yang bersifat sosial, apalagi bersifat keagamaan. Dan orang apabila mempunyai sifat yang mulia, pasti di situ akan dipercaya oleh orang karena sifat yang jujur. Dan orang yang mempunyai sifat yang mulia, pasti orang itu pasti akan menilai kepada dia itu sebagai anak yang baik, anak yang bisa dipercaya, dan pastinya anak yang bisa bertanggung jawab untuk mengemban suatu amanah atau suatu apapun yang diperintahkan. Dan anak yang bersifat akhlak mulia, pasti anak itu tergolong anak yang baik, dan anak yang pasti dimuliakan oleh semua orang, dari teman atau tetangga ataupun manusia yang ada di sekitarnya. Jadi manfaat dari orang yang mempunyai akhlak mulia itu sangat besar dan agung. Jadi perlu bagi kita itu orang yang muslim yang beriman itu pasti memiliki jiwa sosial yang tinggi, yaitu mempunyai sifat akhlak yang baik, akhlak yang mulia, supaya itu yang masyarakat itu menjadi orang yang bisa dihormati dan mulia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya contoh dari akhlak mulia. Akhlak mulia itu banyak contohnya, yaitu diri sendiri. Akhlak mulia itu contohnya itu jujur, sabar, adil, bersikap baik. Itu yang untuk diri sendiri. Adapun akhlak mulia yang kita lakukan untuk sosial, yaitu kita bisa berbuat baik kepada sesama tetangga atau sesama teman atau yang lain. Dan juga akhlak mulia terhadap sosial, yaitu kita bisa membantu kepada teman atau tetangga yang kesulitan dalam melakukan memecahkan suatu masalah. Jadi akhlak mulia itu banyak yang kita bisa ambil di dalam kehidupan kita, terutama di dalam kehidupan sehari-hari kita. Banyak sekali sesuatu yang perlu kita pelajari dalam akhlak mulia tersebut. Jadi orang itu apabila bisa menjadi orang yang berakhlak mulia, itu pasti berguna di dalam masyarakat, dalam keluarga, ataupun di dalam sesuatu yang bersifat sosial, apalagi bersifat keagamaan. Dan orang apabila mempunyai sifat yang mulia, pasti di situ akan dipercaya oleh orang karena sifat yang jujur. Dan orang yang mempunyai sifat yang mulia, pasti orang itu pasti akan menilai kepada dia itu sebagai anak yang baik, anak yang bisa dipercaya, dan pastinya anak yang bisa bertanggung jawab untuk mengemban suatu amanah atau suatu apapun yang diperintahkan. Dan anak yang bersifat akhlak mulia, pasti anak itu tergolong anak yang baik, dan anak yang pasti dimuliakan oleh semua orang, dari teman atau tetangga ataupun manusia yang ada di sekitarnya. Jadi manfaat dari orang yang mempunyai akhlak mulia itu sangat besar dan agung. Jadi perlu bagi kita itu orang yang muslim yang beriman itu pasti memiliki jiwa sosial yang tinggi, yaitu mempunyai sifat akhlak yang baik, akhlak yang mulia, supaya itu yang masyarakat itu menjadi orang yang bisa dihormati dan mulia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mengetahui pengertian dari akhlak mulia,
maka ada beberapa akhlak mulia yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun akhlak mulia yang terdapat pada Rasulullah SAW itu sangat banyak sekali. Yang pertama, ada akhlak mulia yang terdapat pada Rasulullah. Yang pertama, akhlak yang ada terdapat pada Rasulullah, akhlak mulia tersebut yaitu berkaitan dengan sifat wajib Rasul. Yang tentu di situ pasti sifat yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, sifat akhlak mulia yang terdapat pada Rasulullah SAW itu yang berupa sifat wajib. Yang pertama adalah siddiq. Kita tentu tahu dari sifat siddiq tersebut yang terdapat pada Rasulullah SAW itu memiliki mengandung makna jujur. Tentu sifat jujur itu adalah sifat yang pasti terdapat pada Rasulullah SAW. Maka dari itu, disitulah sifat siddiq, yaitu sifat yang jujur yang terdapat pada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sifat atau akhlak mulia yang ada pada Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu sifat amanah, di mana sifat amanah tersebut pasti sifat atau akhlak mulia yang terdapat pada Nabi Muhammad SAW. Dan pasti sifat amanah tersebut itu sifat yang terdapat pada Nabi Muhammad sebagai sifat wajib, dan di situ terdapat pada diri Nabi Muhammad SAW yang perlu kita semua itu contoh dari sifat tersebut. Adapun makna dari sifat amanah tersebut yaitu dapat dipercaya. Tentunya Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang yang amanah, yang sangat dipercaya, yang dipercaya baik ucapannya, baik perbuatannya, atau dan yang lain sebagainya. Maka dari itu sifat tersebut sifat yang baik yang ada pada Nabi Muhammad SAW yang perlu kita contoh sebagai umat beliau. Yang ketiga, sifat akhlak mulia terdapat pada Rasulullah SAW yaitu ada fatonah. Fatonah itu sifat akhlak mulia yang terdapat pada Nabi Muhammad SAW yang memiliki arti cerdas. Sudah pasti Nabi Muhammad SAW itu mempunyai akhlak yang mulia, akhlak budi pekerti yang luhur, termasuk fatonah, yaitu cerdas. Cerdas dalam arti di situ bisa menjadi seorang yang cerdas dalam berpikir, cerdas dalam tindakan, cerdas dalam ucapan. Itulah akhlak mulia yang ketiga yang ada pada diri Rasulullah SAW. Selanjutnya, sifat yang ada pada Nabi Muhammad SAW juga merupakan sifat wajib pada Rasul. Juga yang keempat yaitu adalah tabligh. Di mana Rasulullah SAW mempunyai sifat akhlak mulia tabligh, yang artinya itu menyampaikan. Itu kita tahu sumber ilmu agama Islam itu terletak dari Al-Quran atau juga hadis. Maka dari itu sifat dari Rasulullah SAW yang berwatak ini adalah menyampaikan apa yang disampaikan kepada umatnya, itu tentang Al-Quran juga tentang hadis yang disampaikan kepada umat-umatnya.
Sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi umat manusia yang hidup di dunia. Maka dari itu sifat tabligh atau menyampaikan itulah sifat yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umatnya itu perlu punya sifat tabligh, yaitu dalam artian menyampaikan sesuatu yang hak yang disampaikan, tidak bertempat apa yang sebenarnya terjadi. Perlu sebagai umat Nabi Muhammad SAW sifat yang baik, yang mulia yang ada pada diri Rasulullah SAW. Setelah mempelajari akhlak mulia atau akhlak terpuji atau juga sifat terpuji, maka selanjutnya kita akan melakukan materi yang berikutnya, yaitu berupa menghindari akhlak tercela. Akhlak tercela, pengertian dari akhlak tercela yaitu sifat manusia yang tidak baik untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka barang siapa yang mempunyai sifat atau akhlak tercela, maka orang tersebut akan hina sehina-hinanya hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sifat tercela yang perlu kita hindari di dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak sekali. Ya, adapun akhlak tercela atau sifat yang tidak baik yang perlu kita hindari di dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ada dusta. Dusta itu bohong. Jadi semuanya kita tahu bahwa dusta itu adalah suatu sifat yang tercela, sifat yang tidak baik. Kedua, ada sifat sombong. Sombong atau membanggakan diri sendiri, yang sifat tersebut itu tidak patut dimiliki yaitu sebagai manusia yang hina. Adapun sifat yang ketiga, memiliki sifat pelit dan masih banyak yang lain mengenai sifat-sifat tercela yang perlu kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya silakan kalian bikin kelompok, diskusikan tentang akhlak yang mulia yang perlu diterapkan di tempat kalian masing-masing. Silakan bikin kelompok, kita diskusikan. Nanti kalau sudah berdiskusi bersama-sama, maka silakan kita presentasikan bersama-sama tentang akhlak mulia pada kehidupan sehari-hari. Nah, kalau sudah kita sama-sama pelajari materi tersebut guna untuk melakukan pada pembelajaran pada hari-hari ini. Suatu sifat dan berharap atau ide dibalik. Jadi kamu terus paham yang ini, ambil inti pokoknya, nanti kita presentasi untuk hasil. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait sifat akhlakul karimah. Perlu diketahui bahwa akhlakul karimah itu banyak, dan contohnya yaitu Jujur, dermawan, adil, sabar. ya, itu semua adalah salah satu diantaranya dari contoh sifat akhlakul karimah. Ya, alhamdulillah pada pertemuan kita kali ini, pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai.
selesai. Alhamdulillah kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini kita dulu dengan bacaan tahmid bersama Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.